Kemudian Pak, dia penerima PKH, dia penerima BPNT, tapi tidak punya BPJS. Nah, di sini kliklah BPJS. Nah, untuk yang non bansos ini sama berlaku juga untuk ada beberapa pertanyaan yang seperti tadi di step sebelumnya itu yang ada, misalkan Pak, dia ini sebenarnya datanya atau di dalam KK itu ada 6 jiwa, tapi kenapa di DTKS hanya ada 5? Si Wiro 212-nya ini yang baru lahir ini belum masuk Pak, itu bagaimana caranya? Nah, inilah pengusulannya. Silakan rekan-rekan klik dia di non bansos ya. Nah, di non bansos ini kemudian ini nanti bakal kita kupas habis juga di session berikutnya ya, khusus untuk template ini. Kita untuk mengenalkan aplikasi yang untuk pengusulannya. Kemudian di sini ada beberapa program bansos yang dibuka saat ini nih. Saat ini ya, yang dibuka saat ini pastikan Anda menggunakan kode program yang ada di tabel di bawah pada saat input di template usulan. Kemudian nomor 2, input usulan menggunakan kode yang tidak ada di dalam tabel di bawah akan diberikan status tidak valid. Jadi kalau tidak ada seperti ini, misalkan kayak kota lama ini ada 4 nih. PKH bisa mengusulkan, BPNT bisa, non bansos bisa, PBI atau BBS bisa. Nah, ini berarti bisa. Nah, terkadang ada di aplikasi rekan-rekan itu, misalkan kayak kuota PKH-nya udah mencukupi, udah penuh, BPNT-nya, BPJS-nya udah penuh, hanya ada nongol di situ timbul non bansosnya saja. Bisa saja cuma PBI-nya saja atau BPNT-nya saja. Jadi rekan-rekan jangan terkejut, Pak, tidak di aplikasi saya kok tidak sesuai nih jumlah yang dibuka saat ininya. Itu kadang ada beberapa kuota ya. Nah, makanya kuota DTKS itu kan 40% dari jumlah penduduk ya, dari jumlah KK. Nah, di sini saya juga lupa untuk format Excel-nya itu ya. Rekan-rekan harus memiliki Excel versi 2007 minimal ya. Maksimal ya 2010 atau yang terbaru lah ya. Nah, jadi minimal itu versinya 2007 Excelnya. Walaupun ya habis di download sini kalau rekan-rekan 2003 Excelnya itu tidak bisa terbaca oleh Kementerian Sosial. Dilanjut, masukkan email yang aktif untuk notifikasi ya. Nah, di sini rekan-rekan masukkan email rekan-rekan di sini atau Gmailnya ya. Kemudian di sini ada lagi masukkan data usulan di bawah ini. Jadi data Excel tadi diekspor ke sini ya. Nah, bisa diklik, ini contoh saja ya. Kemudian datanya di mana? Misalkan rekan-rekan yang udah rekap, nah di sini klik, kemudian klik open ya. Ini hanya sebagai contoh, kita cancel. Kemudian ada upload data pendukung usulan BA, Musdes, Suket dan lain-lain di bawah. Ini ya. Nah, di sini rekan-rekan diwajibkan untuk melakukan Musdes, musyawarah desa, musyawarah kelurahan ya. Nah, di situ dijadikan satu, misalkan ada foto ya, ada absen ya, ada surat musdesnya itu sendiri ya, silakan dijadikan satu menjadi PDF, di scan ya. Nah, bisa dimasukkan ke sini. Kemudian di sini ada catatan, saya pun belum baca nih ya catatannya. Nah, di sini ada catatan besar file yang bisa digunakan maksimal 2 MB per kecil file Anda jika melebihi batas tersebut dengan membaginya menjadi beberapa file dan silakan upload ulang. Nah, jadi kalau file Anda melebihi 2 MB, jadi bisa dipecah filenya, misalkan kayak usulan tadi satu, misalkan terus kayak musdesnya itu filenya besar dipecah, misalkan surat musdesnya sendiri, fotonya sendiri, absennya itu sendiri ya. Kemudian nomor 3, file yang sebelumnya pernah diunggah jangan diunggah lagi kecuali file tidak valid yang sudah diperbaiki atau diganti datanya. Jadi file yang sebelumnya pernah diunggah itu jangan diunggah lagi ya, yang sudah diunggah nih, kecuali file tidak valid yang sudah diperbaiki atau diganti datanya. Ada pergantian data misalkan kan. Nah, di sini ingat di garis merah ini ya, nih segala data yang diupload ini adalah benar dan merupakan usulan. Nah, tapi di dalam kurungnya ya, diingat tidak otomatis menjadi penerima bansos ya. Jadi saya sarankan untuk rekan-rekan itu mengusulkan itu yang sewajarnya, orang yang betul-betul layak untuk mendapatkan bantuan. Ya jangan ya ibaratnya udahlah pemikiran-pikiran seperti kemarin itu, ini saudara, ini family, ini kerabat ya.
kita harus pandang lurus ya, masyarakat ini benar nggak sih membutuhkan. Kemudian yang untuk pengusulan PKH itu ada tidak komponennya ya. Nah, jadi di situ. Jadi yang bisa menentukan orang itu layak atau tidak itu tadi hasil musdes ya. Karena kami tidak akan pernah tahu orang itu layak atau tidak ya. Nah, di sini nanti bakal terekap hasilnya. Misalkan nanti ada feedbacknya ya, ada data baliknya itu dari kementerian itu, misalkan jenis filenya, actionnya, pengusulnya, terus surat musdesnya lengkap atau tidak, tanggal uploadnya ya. Nanti bakal tercek di sini status proses di servernya. Nah, data hasil importnya bakal dikasih tahu di sini terproses atau tidak. Terus ada data error, jadi yang rekan-rekan upload terus error itu bakal kelihatan di sini. Kemudian ada data yang tidak valid. Nah, valid belum padan kan capil. Nah, ini bakal ketahuan juga. Terus padan dukcapil ada berapa, tidak padan dukcapil ada berapa nih. Ada belum, ada sudah padan, ada yang tidak padan ya. Nanti bakal terjawab di sini semua. Makanya supaya tidak buang-buang waktu sebelum melakukan pengusulan, saya kira rekan-rekan harus betul-betul data ini benar-benar valid dan yakin dia itu benar-benar layak untuk mendapatkannya ya. Kemudian di sini ada yang terakhir, submenu terakhir ini ya, verifikasi kelayakan BNBA. Ini ada beberapa rekan-rekan yang kemungkinan belum sempat melihat video saya sebelumnya, atau saya memberitahu tapi anggapannya tempe ya. Nggak peduli lah mau layak mau tidak, yang penting saya nggak diprotes masyarakat atau warga ya. Nah, di sini misalkan rekan-rekan mau menyatakan tidak layak ya. Kalau tidak layaknya kenapa ya? Misalkan di sini ada penerima PKH ya, PKH. Nah, di sini bisa dilihat data individu, daftar keluarga, kemudian di sini tuh yang mau tidak layakkan apa? Misalnya PKH-nya tidak layak. Terus alasannya itu tidak kenapa? Ini pendamping PKH juga bisa melakukan ini ya, apabila memang dampingannya atau KPM-nya itu sudah tidak ada komponennya. Ya, tidak ada komponen PKH-nya. Ini ada keterangan sudah mampu, pindah wilayah, alamat tidak ditemukan, meninggal. Dalam satu kakak ada PNS, polisi, TNI. Kemudian dalam satu keluarga ada anggota keluarganya itu PNS, polisi, TNI tadi ya. Kemudian pensiunan PNS, polisi, TNI. Tidak ada komponen ini pendamping PKH ya, sudah tidak menjadi komponen lagi. Terus lainnya itu bisa, itu keterangan rekan-rekan yang tidak ada di dalam kolom pilihan ini ya, itu lainnya. Kalau lainnya itu wajib diketik ya apa alasannya, kemudian klik simpan. Ini kita tutup dulu hanya untuk contoh ya. Jadi catatan pentingnya itu adalah satu, verifikasi hanya menyimpan data yang tidak layakkan. Jadi yang layak ya nggak usah dinyatakan layak, biarkan ada. Jadi karena aplikasi ini atau catatannya itu hanya memverifikasi data yang tidak layak saja, yang dinyatakan tidak layak ya. Kemudian yang kedua, penindaklayakkan pengurus PKH akan menindaklayakkan komponennya kecuali alasan meninggal. Jadi untuk penindaklayakkan PKH itu cukup pengurusnya saja, komponennya nggak usah ya. Jadi pengurusnya aja, cukup satu pengurusnya. Kemudian yang ketiga, penindaklayakkan bansos PBI ya. Ketiga nih, hati-hati. Penindaklayakkan bansos PBI atau BPJS akan menindaklayakkan bansos lainnya. Jadi kalau sahabat menindaklayakkan BPJS-nya atau PBI-nya, PKH-nya akan hilang, BPNT-nya akan hilang, dan kemungkinan bisa saja dia keluar dari DKS. Nah, jadi hati-hati dalam melakukan penindaklayakkan ini. Betul-betul survei dulu, kalau bisa musdes kembali untuk melakukan penindaklayakkan tersebut ya. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa filter ya, yang mau tidak layakkan apa aja pekerjaannya di sini. Terus ada PKH. Nah, misalkan pengurusnya saja, terus ada BPNT ya. Nah, di sini bisa rekan-rekan cek. Saya rasa demikian. Apabila nanti videonya kurang jelas, bisa dipertanyakan di grup atau di
komen, nanti bakal kita perjelas lagi ya. Saya cukup sampai di sini, tetap semangat ya rekan-rekan, jaga imun tubuh. Sekali lagi, salam sejahtera bagi kita semua.